Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, terlebih dahulu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan juga kalian siapkan terlebih dahulu buku, alat tulis kalian untuk mempersiapkan, mungkin nanti ada yang perlu kalian catat. Baiklah, kalau sudah, kita langsung masuk ke bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan membahas teks deskripsi masih pada bab 1 pada kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran pagi ini adalah siswa mampu menyajikan teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan terhadap sebuah objek lingkungan, melakukan penyuntingan terhadap teks deskripsi teman. Kita lanjutkan ke materi. Materi pertama, menulis teks deskripsi. Anak-anak, sebelum kalian menulis deskripsi, kalian harus melakukan atau memenuhi syarat-syarat, langkah-langkah dan menyusun teks deskripsi. Di mana langkah-langkahnya yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Di sini maksudnya, sebelum kalian menulis atau mengarang deskripsi, kalian harus menentukan terlebih dahulu subjek yang akan dideskripsikan atau digambarkan dan buat judul. Untuk masalah judul sebenarnya tidak harus di awal, nanti tengah-tengah sampai juga bisa membuat, atau ketika di akhir sudah selesai mengarang baru kalian terpikirkan untuk menulis judul, sudah tidak apa-apa. Contoh judul ini tentang penulisannya, kalian perhatikan yang pertama dan yang kedua. Sekolah baruku. Yang kedua adalah Borobudur di waktu pagi merekah. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan, dua contoh ini ada perbedaan dalam penulisan. Yang pertama ditulis dengan huruf kapital semuanya. Kemudian yang kedua hanya pada awal kata. Dan di situ juga masih ada yang ditulis dengan huruf kecil, yaitu pada kata di. Ini perbedaannya. Jadi untuk menghindari kekeliruan, kalian lebih baik menulis dengan huruf kapital semua. Jika menulis dengan cara yang kedua, ini pada kata penghubung atau kata depan ditulis dengan huruf kecil. Borobudur di waktu pagi merekah. Nah, ini D-nya ditulis dengan huruf kecil karena ini merupakan kata depan. Bagaimana? Paham ya anak-anak tentang penulisan judul dan langkah pertama? Kemudian yang kedua atau langkah kedua, yaitu buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Ini anak-anak. Jadi kalian sebelum membuat tulisan atau membuat deskripsi, langkah yang kedua kalian membuat bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misal, kalian akan mendeskripsikan tentang sekolah baru. Di situ ada contoh sekolah baruku. Nah, apa saja yang nanti akan kalian gambarkan di situ? Misalnya ada gedungnya,
Yang kedua, misalnya saya akan membahas atau menceritakan tentang halamannya. Yang ketiga, mungkin tentang guru-gurunya atau sifat guru-gurunya. Terus yang keempat, mungkin tentang teman-temannya. Dan ini masih diurai lagi atau digambarkan lebih rinci lagi. Misalnya gedung. Kalian akan membahas atau menggambarkan gedung dari ukurannya. Ukuran gedungnya, misalnya besar, kecil, luas, dan lain sebagainya. Dan juga tentang warna cat. Itu kalian buat urai. Bukan hanya ukuran dan warna cat, mungkin kalian bisa menggambarkan yang lainnya yang kaitannya dengan gedung itu tadi. Terus kemudian yang kedua, halaman. Mungkin kalian akan membahas tentang halamannya yang luas atau halamannya yang banyak tumbuh-tumbuhannya atau halamannya yang masih belum ada tanamannya dan lain sebagainya. Terus bagian yang ketiga, mungkin kalian akan menggambarkan guru-gurunya. Mungkin dari sifatnya, gurunya ramah-ramah. Misalnya guru di sekolah baruku semuanya ramah-ramah. Nah, itu kalimatnya. Bisa kalian buat semacam itu. Terus kemudian dari teman. Mungkin kalian mendapati teman-teman yang baik-baik di kelas baru atau di sekolah baru kalian. Nah, ini anak-anak kalau sudah membuat kerangka atau inti-inti yang nanti akan kalian gambarkan, itu tidak akan merembet kemana-mana. Jadi maksudnya kerangka ini, kerangka cerita ini, kerangka karangan ini akan membuat karangan itu tidak beraturan. Maksudnya kalian memakai kerangka itu nanti akan fokus pada permasalahan ini dan tidak akan lebih dari ini. Kalau sampai sudah membuat kerangka semacam ini, kalian hanya membahas yang ini, tidak akan meluas kemana-mana. Jadi sesuai dengan patokan. Ini maksud atau tujuan dari langkah yang nomor 2. Baiklah, kita lanjutkan yang langkah nomor 3, yaitu mencari data. Ketika kalian sudah menetapkan apa yang akan kalian deskripsikan, kalian menuju langkah yang ketiga, yaitu mencari data. Mencari data dari subjek yang ditulis. Ini caranya dengan mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Nah, caranya lebih mudah dengan memakai tabel semacam ini. Ya, misalnya kalian akan membahas hal yang dideskripsikan itu kondisi fisik. Tadi bagian yang pertama yang akan kalian gambarkan menurut kerangka adalah bangunan atau gedung. Nah, kondisi fisik. Nah, bangunan kokoh, bagus, cat hijau. Nah, ini termasuk di dalam kondisi fisik. Nah, kalimatnya kalian baru memakai. Masih ingat kalimat diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca titik kalau itu merupakan kalimat berita. Misalnya kalimatnya bangunan sekolah baruku sangat kokoh, bagus dengan cat hijau muda. Misalnya ini adalah contoh kalimat. Terus kemudian tanggapan terhadap sifat guru tadi lanjutnya sampai urai di sini. Jadi ini masih berkaitan dengan langkah yang kedua tadi. Hanya saja ini lebih rinci, ini rinciannya karena sampean sudah membahas, sampean mendatangi atau melihat atau memperhatikan subjeknya tadi, kalian bisa menulis di sini. Jadi langkah ketiga membuat tabel untuk mencari data. Ini ya. Kemudian langkah yang nomor 4, tatalah kalimat
kalimat menjadi paragraf pembuka dan yang merupakan struktur teks deskripsi. Kalian masih ingat struktur teks deskripsi? Ya, yang pertama tentang identifikasi. Jadi kalian uraian yang pertama tadi yang di dalam hal yang dideskripsikan, bangunan kokoh dan lain sebagainya, itu bisa masuk di dalam identifikasi deskripsi. Jadi kalimat-kalimat yang sudah sampean buat di dalam langkah yang nomor 3 tadi, kalian susun sesuai dengan struktur teks deskripsi. Ya, kalian bisa lihat di buku paket kalian, ya, di halaman berapa Cah itu sampai lihat bukumu. Ini terus kemudian langkah yang nomor 5 adalah perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Kalian masih ingat panca indera? Nah, ini berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, perasaan, ya. Nah, ini apa gunanya merangsang panca indera ini? Supaya pembaca yang tidak melihat secara langsung bisa seolah-olah mendengar, melihat, merasakan apa yang kamu deskripsikan. Ini. Jadi ini langkah yang nomor 5. Jadi kalian menata kalimat-kalimat, kemudian kalian tambah atau merinci sesuai dengan kalimat yang bisa menghipnotis pembaca seolah-olah bisa melihat atau mendengarkan apa yang kalian gambarkan tadi. Nah, ini ada catatan, gunakan variasi kata secara menarik. Berarti kalian harus ingat kata umum, kata khusus, kata bermajas, terus sinonim yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Bagaimana? Sudah paham, nggih? Kalau masih bingung, kalian bisa membuka link yang Buros tulis di sini. Ini YouTube, kalian bisa lihat di situ, dan juga kalian bisa melihat buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 36 sampai 39. Nah, ini biar lebih jelas. Dan contoh dari deskripsi kalian sudah bisa lihat juga di buku. Jadi kalian bisa melihat dari contoh-contoh di situ, terus kalian belajar untuk menerapkannya. Nah, di sini ada tugas, tulis atau buatlah teks deskripsi dengan objek lingkungan sekitarmu. Jadi kalian bisa menggambarkan lingkungan sekitarmu, mungkin rumah, mungkin halaman, dan lain sebagainya. Teks terdiri dari 2 paragraf. Dari paragraf pertama yaitu tentang identifikasi, terus kemudian yang kedua tentang struktur bagian. Hanya itu saja, kesimpulannya tidak usah, bagian penutupnya tidak usah, kalian hanya membuat 2 paragraf saja, dan masing-masing paragraf paling sedikit 4 kalimat. Ditulis di buku, terus difoto, lalu dikirim ke classroom. Dan ingat ya, jika menulis nama kelas atau mapel atau tanggal itu ditulis di kertasnya, jangan diketik, tapi ditulis di kertasnya, baru menulis soal dan jawabannya, kemudian difoto, dikirim ke classroom, jangan di WA, biar kalian juga belajar. Kalau belum bisa
masuk classroom, tanya Japri, atau bisa kalian tanya di grup WA kelas 7 ya. Ini jika berkaitan dengan materi buras hari ini belum paham, kalian bisa atau silahkan Japri ya. Jangan malu bertanya dan ayo tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.